Seketika kedua mata kami membulat, tak kala melihat Rani berdiri di hadapan kami. Apa-apaan ini Rani? Kenapa tiba-tiba kamu datang dan marah-marah seperti ini? Paman segera berdiri dan mendekatiku. Aku sedari tadi menelpon dan mengirim pesan singkat padamu Mas. Tapi apa? Mengangkat dan membacanya saja, Mas tidak. Ternyata Mas ada di sini bersama dia. Tunjuk Rani padaku. Untuk apa juga kamu menelponku? Aku kan sudah bilang padamu kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk. Sibuk Mas bilang. Terus kalau sibuk, kenapa Mas bisa berada di restoran ini dan makan malam dengannya? Ini hanya kebetulan saja. Tadi pas pulang dari kantor, aku langsung menemui Dona dan mengajaknya untuk makan malam. Selepas ini pun, aku akan kembali ke kantor lagi. Sudahlah Rani, tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah bilang padamu kalau kita hanya teman biasa, tidak lebih dan tidak kurang. Aku tahu kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik dariku nantinya. Tapi Mas, aku dan Geo sudah sangat menyayangimu. Aku yakin kamulah yang pantas menjadi pelindung kami. Entah aku harus bilang apa lagi padamu Rani. Hatiku tidak akan bisa berpaling dari Dona. Dialah satu-satunya perempuan yang ada di hatiku sekarang dan sampai selamanya. Tapi Mas, sudahlah. Ayo Dona, kita pergi. Paman Rudi kembali menggenggam erat tanganku dan meninggalkan Rani begitu saja. Paman, apa tidak mengapa kita tinggalkan Rani seperti itu? Ucapku bimbang saat kami sudah berada di dalam mobil. Tidak apa-apa sayang. Rani itu sudah dewasa dan sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ayo, biar aku antar kamu pulang. Setelah itu, aku akan kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas karena lusa aku akan menemui keluargamu di desa. Paman istirahat saja dulu. Paman pasti sangat capek. Kalau masalah lamaran, Paman bisa melakukan jika ada waktu luang. Tidak sayang, bagiku saat ini kamu yang utama karena aku sungguh-sungguh denganmu. Tenang saja, aku pasti bisa menyelesaikan pekerjaan dan membagi waktuku. Tapi Dona tidak ingin terjadi sesuatu pada Paman. Ih, perhatiannya calon istriku. Paman ini. Mobil melaju dengan kecepatan sedang hingga tidak terasa kami pun tiba di depan mes. Langsung tidur ya sayang, dan jangan lupa mimpikan aku. Iya paman sayang, paman juga hati-hati. Bye. Bye sayangku. Kembali mobil paman berjalan dan hilang di pembelokan. 2 hari setelah itu, paman Rudi menepati janjinya, datang bersama keluarga ke desa. Aku duluan tiba ke sana karena sebelumnya kakek menelponku dan memberi kabar kalau paman Rudi dan keluarganya berniat datang melamarku. Ada yang setuju tentu saja, ada yang tidak. Ya, ayahku. Beliau tidak mau kalau paman Rudi datang untuk meminangku. Ayah, aku tidak mau kalau Rudi datang meminang Dona. Aku sudah melihat sendiri bagaimana dia selama ini. Dan apa kata Anti nantinya bila dia mengetahui semua ini. Dia pasti sangat sedih. Ucap ayahku saat kami semua berada di ruang tamu. Rudi terus yang kamu salahkan. Selama ini Rudi sudah bersabar menghadapi Anti. Tetapi Anti sendiri yang meninggalkan Rudi. Harusnya kita bersyukur Rudi masih ingin mempererat hubungan dengan keluarga kita dan tidak memilih perempuan lain sebagai pendampingnya. Pokoknya, aku tidak setuju kalau Dona menikah dengan Rudi. Titik. Ayah menunduk dengan kedua tangan menopang kepalanya. Sudah Mas Herman, tidak baik berdebat seperti ini. Malu didengar tetangga. Ada baiknya kita tanya Dona.
Dia yang akan menjalankan biduk rumah tangganya kelak bersama Rudi. Nah, aku sependapat dengan usulan istrimu. Kita tanya Dona langsung, apa dia bersedia menikah dengan Rudi? Tampak ayah menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arahku. Dona, apa benar kamu mau menikah dengan Rudi setelah apa yang kita lihat di hotel waktu itu? Sebelum menjawab, aku baca bismillah, lalu berdoa, semoga ini yang terbaik buatku. Dona bersedia ya? Lagian, apa yang kita lihat waktu itu tidak seperti kenyataan. Aku sendiri sudah mendengar penjelasan Paman Rudi, kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa selain sebagai teman, dan ingin menolong Rani dan putranya. Nah, coba dengar kata putrimu. Aku sangat yakin kalau Rudi itu orang baik dan jujur. Sambung kakek. Bisa saja itu hanya akal-akalan Rudi saja, agar kamu percaya padanya. Tidak ya, saat itu Rani juga ada di sana dan tidak terima keputusan kalau Paman hanya menganggapnya teman biasa dan memilih Dona. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, kami sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik. Hati ayah mulai luluh setelah mendengarkan penjelasanku. Alhamdulillah, ucap kakek, nenek, dan ibu secara bersamaan. Jadi jam berapa kira-kira Rudi dan keluarganya tiba kemari? Sambung kakek lagi. Sepertinya kakek sudah tidak sabar ingin melihat mantu kesayangannya itu. Mungkin sekitar setengah jam lagi, kek, balasku. Kalau begitu, kita semua siap-siap sebelum mereka datang. Kakek segera berdiri dan langsung menuju ke arah kamar. Begitu pula yang dilakukan oleh ayah. Sedangkan aku, ibu, dan nenek mulai bersih-bersih dan menata perabot rumah agar terlihat rapi saat keluarga Paman Rudi tiba nantinya. Hampir 1 jam kami menunggu hingga 3 mobil mewah tiba dan berhenti tepat di depan rumah kami. Aku yang saat itu berada dalam kamar tahu betul kalau itu pasti mobil Paman Rudi dan keluarganya. Aku tidak diizinkan keluar oleh ibu dan nenek sebelum mereka memanggilku nantinya. Melihat kedatangan Paman Rudi, kakek segera keluar dan menyambut Paman Rudi dan keluarganya. Maaf ya, kami sedikit terlambat. Paman Rudi mencium punggung tangan kakek. Tidak apa-apa nak, ayo masuk, ajak kakek pada Paman Rudi dan keluarganya. Semuanya pun segera masuk dan langsung menuju ke ruang tamu. Ibu dan nenek yang sedari tadi berada di dapur segera keluar membawa nampan berisi kue dan minuman ringan di atasnya. Herman, kami datang kemari karena ada hal penting yang harus kami sampaikan padamu dan juga keluarga ini. Kami berniat untuk melamar putri kalian sekaligus cucu dari keluarga ini. Mungkin ini sangat terburu-buru, tetapi yang bersangkutan sudah tidak sabar lagi mengingat tugasnya sebagai kepala rumah sakit memang diharuskan untuk memiliki seorang pendamping hidup. Apa kalian bersedia jika kami meminang putri kalian sekaligus cucu kalian untuk adik kami, Rudi? Ucap seorang pria yang mungkin kakak dari Paman Rudi ataukah saudara terdekatnya. Sebelum menjawab, ayah menatap ke arah kakek, nenek, dan juga ibuku, dan diberi anggukan pelan oleh mereka. Aku tidak setuju. Seorang perempuan masuk dan berlari menghampiri Paman Rudi. Tolong mas, maafkan aku. Aku akan melakukan apapun asalkan kamu mau kembali padaku lagi. Kita arungi bahtera rumah tangga kita seperti dulu. Anti janji, Anti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua mata terarah pada perempuan itu, yang tak lain adalah Bianti. Anti, jaga sikapmu. Kakek yang sedikit berbisik ke telinga Bianti. Tapi ayah, Rudi ini suamiku. Aku tidak ingin dia menggantikanku dengan siapapun.
Air mata Bianti mulai menetes dan membentuk bola-bola kecil di atas lantai. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.